Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara semua yang saya kasih dalam nama Tuhan. Salam. Bersyukur ada di hari Tuhan, hari Minggu, hari wajib beribadah, saudara, sebab seluruh dunia meliburkan hari Minggu. Hari Minggu dalam bahasa Portugis artinya hari Tuhan. Jadi semua wajib ingat Tuhan di hari Minggu. Baik, kita akan menikmati firman Allah dari kitab 2 Tawarikh pasal 16 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kitab 2 Tawarikh pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Mari saya undang kembali Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-16, pasal 16 ayat pertama 2 Tawarikh. Pada tahun ke-36 pemerintah Asa, majulah Baesa raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa raja Yehuda. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berkata bodoh, berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara, manusia ketika dia senang, ekonominya bagus, semua aman, orang bisa bersuka cita memuji Tuhan. Sebaliknya, kalau mengalami banyak kesusahan, banyak orang juga tidak bersuka cita di dalam mengiring Tuhan. Kita baca dari bacaan tadi kisah Raja Asa, raja bangsa Yehuda. Ya. Awalnya raja ini sangat takut sama Tuhan. Satu kali ada peperangan, Raja Ethiopia menyerang. Raja Ethiopia, Yehuda dibandingkan Ethiopia jauh besar. Ethiopia kekuatannya juga jauh lebih besar dibanding dengan kerajaan Yehuda, sehingga dia datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa melawan kerajaan Ethiopia.
Dia memohon kepada Tuhan, minta kekuatan. Dan Tuhan meluputkan. Tidak sebanding, sangat besar kerajaan Ethiopia, Afrika, dibandingkan dengan Yehuda yang sangat kecil. Tetapi bisa menang karena dia bersandar kepada Tuhan. Kemudian kerajaan itu, Yehuda yang dipimpin oleh Raja Asa, makin makmur, diberkati Tuhan karena bersandar kepada Tuhan. Harta-harta masuk ke dalam perbendaharaan kerajaan, emas dan sebagainya, banyak, perak, diberkati Tuhan selama dia bersandar kepada Tuhan. Tak lama kemudian setelah makmur kerajaan itu, Yehuda, datang bangsa Israel, saudaranya juga, mau menyerang kerajaan Yehuda. Wah, dia pikir, aku dulu bisa melawan Ethiopia yang besar. Kemudian dia berpikir, harta ada, bagus minta tolong ke kerajaan tetangga, kerajaan Aram. Nah, keluarkan semua dari harta perbendaharaan kerajaan, emas, perak, kasih sama Raja Aram, supaya dia tidak mendukung Israel yang mulai menyerang kerajaanku. Disogok dengan emas, perak. Raja Aram, boleh, memang kita dulu ada perjanjian antara ayahku sama ayahmu, kita damai supaya tidak menyerang Israel itu. Rupanya itu diperhatikan Tuhan. Saudara, dalam hidup ini ada yang mengawasi kita. Di dalam berjemaat pun ada yang mengawasi. Paling tidak Bapak Gembala. Itu sebabnya kita datang mendengar firman Tuhan, untuk kita mendengar pesan Tuhan. Kita mesti yakin itu pesan Tuhan. Kalau tidak yakin, ya nggak usah bergereja. Sehingga Tuhan menyuruh pelihat. Kalau dulu namanya pelihat, dia bisa mendengar suara Tuhan, bukan nabi, lain lagi nabi. Pelihat semacam nabi, tapi dia memang bisa melihat. Tuhan berkata kepadanya, namanya Hanani. Hanani itu raja yang dulu sangat mengandalkan aku, raja kerajaan Yehuda, Asa, tegur dia. Dulu dia menang, dia pikir karena dia hebat. Tapi karena dia bertanya kepadaku, minta perlindungan Tuhan. Kerajaan Ethiopia hancur, dia buat aku yang berperang. Sekarang dia andalkan kekuatannya. Setelah aku berkati, perbendaharanya banyak, emas, perak, lupa diri. Hati-hati berjemaat ya. Setelah diberkati, seenaknya ngomong sama hamba Tuhan. Hati-hati. Dikirimlah Hanani pelihat itu. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-8. Coba perhatikan. Ayat 7 dikatakan, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram. Kalau engkau mulai kaya, jangan cari level orang kaya. Jangan lupa diri. Mulai lupa Tuhan, bersandar kepada yang lain. Raja Aram, dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Ini penting jemaat ya. Pak Gembala sekian puluh tahun melayani, banyak jemaat itu memang makin diberkati. Tapi jangan lupa, jangan lupa. Ya, jangan lupa diri. Sehingga dikatakan di sini, oleh karena itu terluputlah Raja Aram dari tanganku. Meminta tolong ke Raja Aram, bangsa Aramik, gak kan terluput. Hati-hati ya. Jangan langsung katakan ini bukan levelku lagi, aku sudah naik ekonomiku, gak kelasku lagi eklesia. Hati-hati bagi jemaat yang telah diberkati. Kemudian diingatkan lagi masa lalu. Kita perlu diingatkan masa lalu kita. Siapa kita dulu? Bukankah, kayak 8, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya?
dibandingkan dengan tentaramu. Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Amin. Sebesar apapun musuhmu, kalau engkau bersandar kepada Tuhan, ikut firman Allah, menang. Ini perlu kita pegang. Sebab apapun harta kita, emas perak di dalam perbedanan rumah saudara, di deposito saudara, di kantong saudara, di dompet saudara, di rumah saudara, dan saudara mulai bersandar kepada orang lain, haram. Itu levelku. Dan mulai lupa Tuhan yang dulu pernah engkau minta, berdoa, diberkati Tuhan, ditolong, luput. Dan mulai bersandar pada akal pikiranmu, Tuhan bisa ingatkan kita. Sehingga apa dikatakan dalam ayat itu? Bersandar kepadanya. Ayat 9. Ingat Tuhan. Ini kunci ayat kita ayat 9. Tuhan tak pernah tidur. Amin Bapak Ibu. Anda pernah tidur. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan. Bukan hanya eklesia, bukan hanya Batu Haji, seluruh bumi. Menjelajah artinya bergerak. Terus gunung lembah dia jelajah, melihat orang-orangnya. Orang-orang Kristen. Menjelas seluruh tujuannya apa? Dia sedang menyeleksi, meneliti, mencari. Ayat yang ke-9. Untuk melimpahkan kekuatannya. Kita hidup butuh kekuatan. Amin. Kadang kita kaya, kadang kita miskin, kadang kita sehat. Ya macam-macam masalah. Ada orang ketika dia kaya diberkati Tuhan, senang memuji Tuhan, melayani Tuhan, setia, sayang keluarga. Kaya, satu kali jatuh bangkrut, miskin. Dia lupa Tuhan, tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak sayang. Datang konseling sama hamba Tuhan, Om. Dulu kami semua melayani Tuhan, waktu kami diberkati Tuhan. Tapi sekarang tidak lagi. Tuhan tidak sayang kami. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatan kepada orang yang bersungguh hati kepada Dia. Jadi artinya jangan main-main mengiring Tuhan. Bersungguh hati. Nggak ada santai, udahlah sambilan saja. Kalau ingin diberkati, kalau ingin mendapat kekuatan, saudara, kaya pun kita bisa lemah, bisa jatuh. Miskin pun bisa jatuh. Tujuannya adalah supaya kita tetap datang sama Tuhan, bersungguh hati. Gelombang itu ada. Raja Asa satu kali minta tolong sama Tuhan, ditolong, udah diberkati, lupa Tuhan, tidak lagi bersungguh hati. Akhirnya dikatakan dalam ayat yang ke-9 tadi, peperangan. Masalah nggak pernah selesai kalau saudara tidak bersungguh hati kepada Tuhan. Apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Jangan main-main dengan Hanani. Ketika Bapak Gembala menegurmu baik langsung maupun tidak langsung, Hanani sedang berbicara. Ya, mengingatkan bersungguh hati. Artinya apapun yang terjadi, sakit hati, senang hati, luka hati, kita harus bersungguh. Sebab apa? Kita sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh? Kalau saudara manjat pohon yang tinggi, makin luas pemandangan, semua diinginkan. Wah, di sana begini, di sana begini. Ketika digoyang pohon, kita manjat pohon yang tinggi, digoyang. Semakin saudara digoyang, semakin kendor genggaman ke pohon. Semakin kendor? Enggak. Semakin kuat. Makin kuat genggam. Semakin saudara digonceng oleh masalah, makin pegang Tuhan. Ya, makin pegang Tuhan. Makin ada masalah, makin peluk Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan aku.
itu anak Tuhan. Jadi kalau saudara dapat masalah, dapat teguran dari Hanani, harusnya dia menyadari. Ketika ditegur, dulu kau begini, dulu kau begini. Ternyata dia keras hati. Akhirnya peperangan demi peperangan, dikatakan dalam ayat yang ke-9, masalah demi masalah. Jadi saudara, mata Tuhan tidak tidur menjelajah tiap keluarga kita. Apakah kita bersungguh-sungguh? Saudara mengerti artinya bersungguh-sungguh? Amin. Kalau melayani, sungguh-sungguh melayani. Kalau mau ibadah, sungguh-sungguh, jangan telat. Bagi yang dekat, jangan telat. Bagi yang jauh, syukur. Tahu jaraknya jadi cepat, nggak telat. Bahkan lebih cepat sampai dari yang sejengkal. Bersungguh-sungguh. Kerja apapun sungguh-sungguh. Apalagi terhadap Tuhan, melayani Tuhan. Kalau mau ingin diberkati oleh Tuhan. Kembali saya bacakan ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Tujuannya untuk melimpahkan kekuatannya. Syaratnya, kekuatannya dikasih sama siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Jadi jangan main-main mengiring Tuhan. Bapak, ibu, saudara, suami, istri, anak-anak, jangan ada yang main-main sama Tuhan. Ingin dilimpahkan kekuatan kepada anak kita, ajar dia bersungguh hati sama Tuhan. Masalah pasti ada loh, pasti ada. Tapi bersyukur dapat kekuatan. Kalau kita kuat, kita menang. Amin. Seperti istilah di Batam ini, siapa yang kuat, siapa bertahan, dia menang. Siapa enggak, gulung tikar, pulang kampung. Malu-maluin. Hidup ini seperti itu. Sungguh-sungguh. Kekuatan itu sangat penting. Kekuatan kita tidak seberapa. Nggak ada bisa kita andalkan. Nggak ada. Tapi ketahuilah kalau Tuhan kasih kekuatan, apa sih yang nggak bisa? Amin. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh anak-anak kita, oleh ibu-ibu, bapak-bapak? Apa yang nggak bisa? Makin datang masalah, makin pegang Tuhan, makin berpegang teguh, makin krisis masih berpegang teguh. Jadi banyak orang kaya juga ketika dia bangkrut tinggalkan Tuhan. Hamba Tuhan ingatkan ketika datang itu makin bertekunlah, cari Tuhan, bertekun kepada Tuhan. Ketika ada masalah, jangan salahkan Tuhan. Mungkin kalian kurang doa, mungkin selama ini terlena dengan berkat, mungkin kurang mengasihi Tuhan, mungkin kurang peduli. Tuhan goyang dulu supaya pegang Tuhan. Demikian juga yang susah ekonominya, mungkin kurang berdoa, mungkin kurang bertekun terhadap Tuhan. Bagi Tuhan gampang membuat miskin, demikian juga menjadikan kaya. Intinya adalah bertekun kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Jangan main-main mengiring Tuhan. Jadi saudara, bertekun, bersungguh-sungguh ini sangat penting. Dari pihak Allah, Dia berusaha untuk tidak diam. Ya, Dia tetap menjelajah seluruh, tidak ada rumah tangga yang dilewatinya. Dia mampir di rumah si A, dia lihat orang ini bersungguh-sungguh nggak sama aku. Kristennya orang ini, Kristennya bapak ini. Tengok dalam catatan malaikat di surga tentang kerajinannya, setahun absen. Minta apa dia? Bersungguh-sungguh. Begitu. Dia lihat semua, ibu-ibu bersungguh-sungguh gak? Bersungguh-sungguh gak sekedar doa, gak sekedar datang. Dilihat anaknya juga banyak permintaannya. Bersungguh-sungguhnya bertuhan itu anak ini. Saudara, Allah jauh lebih bersungguh-sungguh hatinya untuk memberkati kita. Amin.
Itu sebabnya dia menjelajah, mana yang mau aku berkati ya, mana yang mau aku kasih ya, mana yang lemah. Oh ini lemah, tapi dia sungguh-sungguh. Ya udah, aku kasih kekuatan. Oh dia lemah di ekonomi, kasih kekuatan, tambah berkatnya. Oh dia lemah di kesehatannya, oh dia sungguh-sungguh, aku kasih kekuatan fisiknya. Macam-macam kekuatan Tuhan bisa kasih. Tapi syaratnya dia mau adalah sungguh-sungguh yang bertuhan itu. Karena Allah sungguh-sungguh mau niatnya memberkati, nggak main-main. Ingin diberkati Tuhan, Bapak Ibu? Sungguh-sungguh yang bertuhan itu. Ya, jangan sekedar namanya jemaat eklesia, ditegur sikit, mendilik. Ya, mewek langsung, salahkan ABCD. Hanani tetap dipakai Tuhan dimanapun. Hanani. Allah mencari orang yang sungguh-sungguh. Kekuatan datang dari Tuhan. Dia datang di seluruh kawasan, dimanapun saudara tinggal, di kapling manapun, di daerah manapun, saudara sungguh-sungguh, Tuhan Yesus juga lewat di situ. Lewat, dia lihat, dia perhatikan, dan dia siapkan berkat melimpahnya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh. Mari kita sejenak saudara di hati kita masing-masing. Tuhan, 2022 akan berlalu. Biasa kita kalau malam tahun baru ada doa ya. Doa. Tapi mari kita buka sedikit lembaran ke belakang. Mana dijawab Tuhan, mana tidak. Terus kita mau lihat di mana letak kekurangan kita. Apakah kita selama ini memang mengiring Tuhan itu sungguh-sungguh kepada Dia? Ya, sungguh-sungguh kita menyayangi Tuhan. Sungguh-sungguh kita setia kepada Dia. Ikhlaskah kita kepada Dia? Kita pikir kekuatan kita untuk mencari selama 2022, saudara, 2023 akan menjadi juga tahun keberkatan kalau saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, apapun cerita dunia, beginilah, begitulah, Tuhan mengatur bumi semua. Karena Allah kita bersungguh-sungguh, kita juga harus bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Apa artinya sungguh-sungguh? Kalau saudara sakit, sungguh-sungguh ingin sehat, sungguh-sungguhlah jaga kesehatan, sungguh-sungguhlah jaga makanan. Amin. Itu sungguh-sungguh, jangan aja doa. Tuhan, turunkan kolesterolku, tancap makan ini. Tuhan, turunkan. Itu bukan sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguh ini banyak artinya ya. Ya. Ingin tobat aku Tuhan, tobat. Ya sungguh-sungguhlah. Tadi kesaksian tadi memberkati. Harus ada niat, tekad. Ya sungguh-sungguh. Mau buang gampang, tinggal buang kan. Kalau memang niat, sungguh-sungguh buang. Minum ke apa ke buang. Sangat gampang. Itu namanya sungguh-sungguh. Apa saja. Sungguh-sungguh. Mau pintar, pemuda remaja, mau lulus, mau dapat ini, sungguh-sungguhlah. Jangan pikir ada uang mamaku, bapakku, bisa kok disobok nanti kalau aku masuk ini. Jangan sikit-sikit seperti itu. Andalkan ada emas perak, bisa nanti keluarkan ini. Hati-hati ya. Nomor 1, bersungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Sebab apa? Biarpun uangmu banyak, emasmu banyak, maling bisa datang, rumah bisa terbakar, kecelakaan bisa terjadi. Banyak kemungkinan yang bisa menghancurkan. Peperangan datang kalau nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, saudara, banyak cara Tuhan untuk memberikan kekuatan.
kekuatan ekonomi, kekuatan fisik, macam-macam kekuatan. Minta sama Tuhan. Pemuda remaja, jangan main-main melayani Tuhan. Kalau ingin masa depan kalian nanti satu kali menjadi orang, jadi diberkati Tuhan, berumah tangga, punya bangsa hebat, sungguh-sungguh. Mana datang sendiri job itu? Amin. Karena gampang sendiri, langsung dulu sendiri, menang sendiri, belajar gak pernah, kuliah bolong-bolong, pacaran terus. Ini hanya ilustrasi ya. Mau berhasil, kerja gak kerja, artinya kerjanya dia, tapi bolong-bolong juga. Itu namanya kerja gak kerja. Hatinya gak di situ, kecelakaan kerja, karena hatinya gak di situ, nggak sungguh-sungguh. Main-main, tidak pakai peralatan dengan baik. Bawa motor juga gak sungguh-sungguh, ugal-ugalan ditabrak. Hidup ini perlu bersungguh-sungguh. Amin. Ibu-ibu di dapur juga bersungguh-sungguh masak. Jangan sampai 2 kali kasih garam. Lah iya gitu kan. Udah ku kasihnya tadi. Ya, anakku masukkan dulu sendok. Kasih tuh garam. Udah ditaruhnya, tapi karena nggak dijawab iya, dipikirnya belum, tambah lagi. Hasilnya pertengkaran, dibuang tuh makanan. Sungguh-sungguh, apapun, bertukang juga begitu. Amin Bapak Ibu. Sungguh-sungguh bertukang itu, nanti tangan yang dipukul, bukan batu, bukan paku. Udah soal bersungguh-sungguh itu. Sedangkan untuk dunia, untuk kita dapatkan, kita harus bersungguh-sungguh, apalagi kepada Tuhan. Karena niat Tuhan dalam hatinya yang bersih, yang memberikan kekuatan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Amin. Yang susah dihiburkan. Saudara punya masalah apapun, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau saudara selama sepanjang tahun ini saudara dapat teguran Hanani, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itu ayat tadi, Hanani selalu ada. Kita tidak bisa. Di atas langit masih ada langit. Jangan merasa hebat. Di atas Bapak Gembala ada lagi di atasnya. Juga ditegur juga. Demikian terus ditegur. Kita diingatkan. Saudara, tidak ada lagi yang tidak sungguh-sungguh. Kalau mau diberkati Tuhan. Kita bangkit berdiri. Saudara yang merasa lemah, bentuk apapun, mari mulai punya tekad. Tuhan, aku mau bersungguh hatilah kepada Tuhan. Saudara punya cita-cita yang setinggi apapun, bersungguh hati sama Tuhan. Tidak ada doa yang tidak dijawab kalau kita bersungguh hati sama Tuhan. Karena mata Tuhan terus menjelajah, mencari orang-orang yang siapa yang mau dikasih kekuatan. Dia lihat siapa yang bersungguh-sungguh, tidak ada yang main. Ibadah juga sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, dan sebagainya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Ya, kuasa Tuhan. Kekuatanku menopang seluruh hidupku. Engkaulah sumber kekuatanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembuh.
saudara beruntung hari ini datang di rumah Tuhan. Kita diberi satu jaminan